Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat toggle menu seperti ini. Jadi biasanya ini Anda bisa perhatikan ketika kita buka website, maka kadang muncul menu seperti ini. Dia itu bisa dibuka menunya, maka akan bisa ditutup juga. Ini bisa juga kita buat di React Native, caranya itu cukup mudah menggunakan state aja. Untuk di sini, kita hanya membutuhkan library React Native Vector Icons untuk menampilkan icon di sini. Nah, ini saya menggunakan font Awesome 5. Nah, gimana cara buatnya kita akan bahas di video kali ini. Toggle menu seperti ini. Jadi pertama-tama kita akan buka terlebih dahulu command prompt. Lalu kita akan buat project baru terlebih dahulu. Caranya adalah pakai npx react native init. Misal namanya adalah toggle. Lalu di enter. Setelah itu kita pindahkan dulu ke directory toggle. Setelah itu saya akan menginstal sebuah library yang bernama React Native Vector Icons yang ini. Jadi untuk menginstalnya itu cukup mudah ya. Kita cukup tambahkan menggunakan npm atau yarn ke projectnya. Jika Anda menggunakan yarn, tinggal yarn add React Native Vector Icons. Di enter. Setelah itu kita akan copy terlebih dahulu yang ini. Di copy. Lalu di bagian toggle ini kita bisa buka terlebih dahulu projectnya di Visual Studio Code pakai code titik. Lalu kita akan perbesar dulu. Kita buka folder Android, lalu di bagian app build.gradle yang ini. Di paling bawah, jadi saya akan menggunakan Ctrl terus N. Nanti dia itu akan scroll ke paling bawah seperti ini. Dipas tekan lalu disimpan. Jadi apply prompt ini berguna untuk agar ikonnya itu bisa muncul di aplikasi kita nantinya. Kalau tanpa apply prompt ini nanti dia itu akan muncul seperti kotak ada tanda silangnya. Jadi pastikan Anda menambahkan ini. Setelah itu kita akan jalankan projectnya dengan cara yarn android. Lalu di enter. Baik, di sini projectnya sudah berhasil untuk dijalankan. Jadi saya akan minimize terlebih dahulu command prompt-nya ini. Kita juga akan close dulu file build.gradle. Lalu kita akan buka FJS-nya di sini. Nah, di sini kita akan hapus dulu semuanya ya. Jadi pakai Ctrl A. Lalu backspace. Setelah itu saya akan import terlebih dahulu React use effect. Dari React import juga ada view, text, dan touchable opacity untuk membuat sebuah button dari React Native. Setelah itu kita akan buat komponen baru seperti ini. Lalu kita akan isikan sebuah view yang isinya teks misal dashboard. Nah, di dalam view ini kita bisa isikan sebuah style flag 1 agar dia itu menggunakan semua tempat yang tersedia view ini. Jadi bisa dibayangkan yang warna putih ini adalah view yang ini. Kemudian di dalamnya itu ada sebuah teks yang berisikan dashboard. Nah, di bagian di sini saya ingin agar dashboard ini bisa diklik. Jadi bisa menggunakan touchable opacity. Jadi masukkan dashboardnya ke dalam touchable opacity seperti ini. Lalu kita akan beri style. Misal margin horizontalnya 20 dan margin topnya 10 gitu. Nah, di sini kita bisa klik ya. Udah bisa diklik atau disentuh atau ditekan tombolnya. Kemudian jika Anda ingin agar di sininya itu ada ikonnya, kita bisa import terlebih dahulu ikonnya. Jadi untuk menggunakan icon, kita bisa lihat di dokumentasi React Native Vector Icons. Kita import terlebih dahulu ikonnya. Pas tekan di sini. Kemudian untuk menggunakan komponennya bisa seperti ini. Jadi dia itu harus menggunakan 3 buah props, yaitu ada name, ada size, dan color. Name adalah nama ikonnya, size ukuran ikonnya, color adalah warna dari ikonnya. Kalau kita pas tekan di sini, lalu simpan, maka ini akan muncul roket kayak begini. Kalau kita ubah dulu ini ya, jadi kita akan gunakan nama ikonnya itu adalah font Awesome 5, jenis ikonnya. Selain itu kita juga akan cari di atas sini di Google font Awesome 5 icons. Nah, silakan klik yang ini search P5 icon. Lalu di sini kita bisa cari icon misal dashboard ya. Nah, dashboard gitu. Dashboard. Atau di sini kita isikan coba square ya. Ada nggak kotak-kotak gitu untuk dashboardnya. Kita bisa gunakan misal yang cube ini misal ya. Atau yang ini. Kita bisa copy namanya. Setelah itu kita pastikan di sini, lalu simpan, lalu kita bisa lihat bahwa di sini udah ada ikonnya berubah. Lalu kita ubah dulu ukurannya jadi 22 misal dan warnanya itu warna
hitam aja seperti itu. Sekarang saya ingin agar icon ini berada di sebelah kiri di sini. Jadi secara default, apapun yang ada dalam touchable opacity ini akan menambahkan dari atas ke bawah seperti ini. Jadi ikonnya di atasnya, di bawahnya itu ada dashboard. Kemudian jika Anda ingin agar di kirinya, dari kiri ke kanan nambahnya, kita bisa menggunakan flex direction row gitu. Jadi apapun yang ada di dalam touchable opacity ini akan bertambah dari kiri ke kanan seperti ini. Kemudian di sini kita akan isikan sebuah view dulu, masukkan dashboardnya ke dalamnya. Saya ingin nambahkan di sini margin left-nya ya 10 gitu, agar nggak terlalu dekat dengan ikonnya. Kemudian justify content center agar dia itu di tengah secara vertikal di sini. Baik, kita sudah memiliki sebuah button seperti ini. Lalu di kanannya misal saya pengen agar ada tanda panah gitu ya, tanda panah ke kanan. Jadi kita bisa copy lalu pastekan ikonnya di sini. Kemudian saya pengen agar dia itu di ujung kanan di sini. Kita bisa isikan di sini flag 1 agar dashboard ini menggunakan semua tempat yang ada gitu, yang tersisa. Jadi ini menggunakan semua tempat yang ada tadi. Kalau kita nggak isikan flag 1, maka dia itu akan menggunakan semua tempat yang secukupnya seperti ini. Kalau kita isikan flag 1 misalnya di sini flag 1, maka yang ini itu juga digunakan oleh dashboardnya. Nah seperti ini. Kita bisa gantikan ikonnya menjadi icon row atau arrow yang kanan ya. Nah yang ini angle right. Kita copy namanya, diklik aja kok untuk ngopinya. Kita pastekan di sini seperti itu. Jadi kita sudah memiliki sebuah tombol seperti ini. Nah kemudian saya akan tambahkan sedikit margin top 20 ya. Nah seperti ini. Misal ketika kita ngeklik dashboard ini, kita pengen di bawahnya tuh keluar sebuah menu gitu ya. Caranya itu adalah kita buatin dulu menunya yang pas keluarnya. Jadi di sini juga sama ya, kita akan copy aja ini, pastekan di bawah sini menunya kayak begini. Dan di sini di kirinya ini kita ubah dulu, misal jadi home gitu. Sini kita bisa isikan home gitu ya. Nah di bagian angle right ini kita akan ubah dulu, jadi dia itu akan lebih ke kanan lagi. Misal di sini kita bisa isikan di bagian di sini margin left-nya ya 20 gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi jadi 40 kayak begitu. Nah jadi dia itu kan ada di sebelah ke kanan begini. Kemudian di sini kita jangan lupa isikan margin right supaya nggak bertambah terlalu dekat dengan tepiannya ini, row-nya. Kemudian di bagian sini kita kan udah bisa diklik ya, ini udah bisa diklik. Kita akan tambahkan beberapa buah menu. Jadi ada home, misal ada juga ini ya, laporan gitu ya. Saya udah duplikat jadi 3 kayak begini. Jadi ini ada 1 sampai sini, ini ada 2. Ini laporan misal namanya. Di bagian laporan ini kita bisa ubah terlebih dahulu di icon home ini menjadi icon laporan. Kita bisa pakai chart ya, coba ya. Chart gitu. Yang mana ya? Yang ini aja chart area. Namanya di copy, kita ubah dulu namanya jadi chart area seperti itu. Terakhir adalah misalkan saja apa ya? Misalkan saja setting gitu ya namanya. Menunya di sini kita ubah jadi setting. Untuk nama menunya saya masih ingat namanya itu cog. Kayak begini settingnya. Nah sekarang saya ingin agar ini ya, agar di sini itu warnanya itu nggak tebal banget begini ya. Nah kita bisa isikan di bagian di sini, misal warnanya itu lebih sedikit redup seperti itu ya. Supaya kita bisa tahu bahwa di dashboard itu kita sedang belum menyeleksi menu apapun. Seperti ini. Nah di bagian di sini kita ingin agar dia itu nggak muncul dulu gitu. Jadi kita bisa, ini kan ada 3, masukkan ketiga ini dalam sebuah view dulu. Gitu. Ini masukkan ketiganya, jadi touchable opacity 1, yang ini kedua, dan ini ketiga. Copy atau cut aja, masukkan ke sini di view-nya. Nah di view yang ada di sini itu kita ingin kaitkan ke dalam sebuah state. Jadi saya akan buatkan sebuah state, misal namanya toggle. Kan set toggle. Ini bisa pakai use state, misal false dulu ya. Kita bisa isikan di sini sebuah ternary operator. Jadi ketika toggle-nya true maka ini akan muncul, ketika toggle-nya false ini nggak muncul. Caranya itu adalah kita bisa isikan sebuah kurung kurawal di sini karena kita menggunakan JavaScript ya. Sintak JavaScript mesti pakai kurung kurawal di sini. Kita bisa isikan apakah toggle-nya bernilai true. Kalau dia itu true, maka yang di sebelah kanan ini akan dieksekusi. Ini namanya ternary operator. Ternary operator.
Jadi di bagian view ini kita cut dulu semuanya seperti itu, pastikan di sini gitu. Nah, di sini kan belum muncul karena di si toggle ini masih false. Kalau kita jadikan true di sini misal, maka dia itu akan muncul seperti ini. Nah, idenya itu adalah ketika dashboard ini diklik, maka akan muncul toggle-nya di bawahnya. Di bagian touchable opacity ini kita bisa isikan on press seperti itu. Set toggle menjadi nilai kebalikan dari toggle. Kayak begini caranya. Jadi, misal di sini sebelumnya dia itu false. Jadi dia itu akan di set menjadi true gitu. Kebalikan dari toggle yang tadi false. Kalau kita coba dulu diklik ya, maka dia itu akan muncul seperti ini dan dia itu akan menghilang seperti itu. Itu adalah kegunaan dari yang ini. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat menunya seperti ini. Nah, di sini juga bisa Anda kustomisasikan lagi. Misal ketika Anda ingin ada animasinya gitu ya, Anda bisa menggunakan React Native Animatable. Jadi Anda bisa cari dulu di sini React Native Animatable untuk membuat animasinya itu. Jadi kita bisa membuat berbagai jenis animasi dengan menggunakan library atau package ini. Nah, di sini cukup yang sederhana aja dulu seperti saya contohkan. Kemudian jika Anda ingin ada on press di dalam sini juga bisa ya. Misal ketika ke home dia itu navigasinya ke home gitu ya, bisa pakai on press juga di sini. Misal log Anda menekan home gitu. Jadi bakalan muncul di sini. Nah, di sini akan muncul Anda menekan home gitu. Nah, seperti ini nggak ada masalah. Oke, jadi itulah bagaimana caranya untuk membuat toggle menu di React Native. Untuk source code-nya ada deskripsi. Jika Anda misal sedikit belum mengikuti yang tadi saya ketik karena terlalu cepat, Anda bisa cek terlebih dahulu di deskripsi source code-nya. Jadi Anda bisa cek di sana sintak yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, jadi itu saja tentang bagaimana caranya untuk membuat toggle menu dengan menggunakan React Native seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.